Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil wabatinil haq li'ajatin kulhi wa qabila syahida syahadu la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak Muhammad mabadu jamaah majelis subuh istiqomah rahimakumullah, baik yang mendengarkan lewat online pagi ini juga yang ada di aula masjid istiqomah. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur dari Allah Ta'ala atas limpahan rahmatnya hingga pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk mengkaji ilmu Allah. Pada pagi hari ini kita akan membahas masalah masih di bulan Muharram, yaitu judulnya Pasca Tasu'a dan Asyura. Apa yang saya tulis di makalah barangkali yang akan saya sampaikan ini ada beberapa perbedaan, ya, saling melengkapi, yaitu selain membaca juga mendengarkan paparan yang akan saya sampaikan pagi ini. Jamaah rahimahullah, yang akan saya buka pertama ini ya, beberapa keistimewaan Muharram dan bulan Hijrah, ya, Majelis Subuh Istiqomah. Pada hari ini ya, Agustus, masih di, artinya kita baru saja menunaikan puasa Tasu'a dan puasa Muharram, puasa Asyura, ya, 9 dan 10. Kita berucap syukur karena masih beri kesempatan untuk berpuasa. Semoga rasa syukur itu akan Allah berikan juga nanti puasa Tasu'a dan Asyura di tahun yang akan datang, ya, insyaallah, amin, ya. Kita masih bertemu di ruangan ini utuh, ya, tidak kurang satu apapun, dari mulai yang muda sampai yang sepuh masih bisa mendengarkan sama-sama kaji. Kita sedikit menengok amalan-amalan sempurna, ya, antara tanggal 1 sampai 10, ya, 1 sampai 10 Muharram. Itu apa saja yang perlu kita ketahui, yaitu banyak bersyukur karena usia akan semakin tua kita ini, ya. Dengan menambah amalan soleh dan kita dapat bonus dari ampunan Allah, ya. Kemudian Nabi bersabda, "Khairunas man aqtala amra wa husnul amalan." Artinya sebaik-baik umur kita ini yang lanjut usianya, ya, namun elok pula amalannya. Nah, ini yang sepuh-sepuh nih. Sesepuh ini ada Mbah Yai itu gimana, Mbah Yai Ridwan. Ya, saya masih muda Pak Nur, ya, dia masih muda Pak Nur. Ini ada Eyang Putri, di sini juga ada Eyang Putri. Ya, jadi Khairun-nas kata Nabi, man ta'ala umroh. Jadi yang umurnya panjang. Tawil umura, tawil umurona, itu berarti umur yang panjang, ya. Namun juga wahusna amalan-amalannya juga husnul, baik gitu, ya. Makin panjang usianya, makin baik amalannya. Jadi ada Bu Nyai ini juga masih gancar ini ceramah. Ya, Bu Nyai kemana-mana ini, udah jam terbangnya sudah nggak terhitung.
banyak memiliki jamaah ya kemana-mana. Ini penting. Ya juga sudah dianggap sesepuh nih Pak Ketua kita ini sudah dianggap sesepuh sekarang, udah pensiun, udah pernah tugas. Ya nanti sebelah lagi rambutnya memutih semuanya ya, udah pensiun. Ya gitu ya. Ya kemudian apalagi yang kedua, berpuasa sunnah bulan Muharram terutama 9 dan 10 yang judulnya itu ya. Jadi Nabi mengatakan gimana ketika Ibnu Abbas menyampaikan bahwa ketika Berisyah pertama kali tiba di Madinah itu banyak orang Yahudi dan Nasara itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, Nabi katakan kita yang lebih berhak puasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan tapi ya Nabi itu puasanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sampai hari ini pun ya maaf ya masih puasa 10 Muharram, karena yang mereka peringati adalah keselamatan para nenek moyang mereka ketika dia nyebrang di Laut Merah bersama Musa dan Harun, kan? Maka dia puasa. Maka Ibnu Abbas dan para sahabat menyarankan agar kita puasanya juga menyelisih jangan tanggal 10 tapi juga tanggal 9. Tapi Imam Syafi'i 9, 10, 11 ya. Semua benar ya, semua benar. Ada dasarnya. Ya. Nah, ini Imam Syafi'i berpuasa pada hari ke-9, 10 dan 11. Kita ngikuti boleh. Kita tanggal 10 saja boleh. Tanggal 10 saja boleh. Ya. 9, 10 boleh, tapi yang paling banyak peminatnya Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 gitu kan. Yang dilakukan oleh kalangan umat, juga di Indonesia ini. Berbuat kebajikan ya, memberi jamuan terutama kepada fakir miskin. Ini juga penting. Apakah kita dari 4-5 poin ini kemarin melakukan itu ya, jamuan, memberikan sedekah ya. Jadi dalam Al-Insan 89 itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa memberikan makan. Wa nah ta'am itu berarti memberikan makan maksudnya ya pada fakir miskin ya. Nalhabahi miskina wa fikina. Jadi orang memberikan makan pada orang miskin dan orang-orang fakir dan orang anak yatim. Wa yatamina. Ini artinya makan-makan syukuran itu sebaiknya dilakukan kepada orang-orang fakir, orang miskin ya. Bukan berarti tidak boleh syukuran makan-makan dengan orang kaya, tapi yang utama dalam Al-Insan 89 ini adalah untuk orang-orang yang ada fakir miskin dan juga anak-anak yatim, maka bersama. Ini mas sekali kan, apalagi di bulan Muharram itu biasanya menyantuni anak yatim. Ya. Kemudian kemarin kita lihat evaluasi menyambut tahun baru Hijriah, ya. Ternyata banyak sekali sekarang masjid-masjid itu melakukan kegiatan arak-arakan ya, arakan yang diikuti oleh anak muda, anak-anak ya. Kemudian lomba drum band, marching band ya yang Islami. Kemudian juga kuliner, makan gratis ya. Tapi nggak tahu kalau di Ungaran ya, di KW Semarang ada nggak ya Pak Sinja? Ada ya. Biasanya di Campaknya aja ramai ya. Pawe Ta'aruf ya. Ya. Di Jogja itu meriah sekali karena ada semacam drum band macam-macam ya. Ya, hampir semua masjid itu. Ya.
Kemudian kita lihat mahal hijrah itu maksudnya apa? Hijrah. Jadi kita berbuat tasydid misalnya, jangan berbuat bid'ah ya. Tasydid itu menjauhkan dari bid'ah ya, kafarat, khurafat itu kan terkenal dia, dan berikan pencerahan itu mestinya. Karena kalau kita kemarin sempat ke Solo itu justru tanggal 10 Muharram itu banyak nggak puasa, tapi justru pawe Mbah Slamet itu kan ini ya. Iya. Iya, di sana ada kebo bule yang diarak pawe taruh. Masya Allah. Yang asli Mbah Slamet ya ini, Mbah Yai Slamet ya ini, Mbah Yai Slamet. Nah, sana tuh palsu niru ya. Kerbo masa tundang Mbah Yai Slamet gitu. Kasihan yang punya nama asli Mbah Slamet kan kasihan. Nah itu khurafat sudah tidak hanya bid'ah, khurafat ya. Pernah saya terangkan khurafat itu ya. Khurafat itu nama orang tuh ya, yang pernah diculik jin, dimasukkan ke gua jin, kemudian ada mimpi-mimpi yang tidak karuan, akhirnya itu disampaikan kepada masyarakat. Itu khurafat. Nama orang itu zaman dahulu kala ya. Ini kita harus berbuat tasydid, bebas bid'ah dan juga khurafat, dan memberikan pencerahan. Apakah kita ada yang bisa mampu memberikan pencerahan kepada Kasunanan Solo bahwa itu kebo ya. Nggak perlu disembelih saja itu, dibagikan dagingnya itu. Nggak ada yang berani seperti itu. Kata Jogja itu mubeng beteng ya. Nggak boleh ngomong. Itu juga apa itu? Khurafat juga itu kan. Tidak lebih, kalau bid'ah itu mengarang ada ini, nggak mengarang ada ini sudah menyimpang khurafat ya. Betul ya. Azam, apa azam? Punya maksud, punya tujuan, punya misi yang baik ya. Kemudian kita juga berjihad. Nah. Jadi kalau kita mahal hijrah itu sebenarnya hal-hal ini yang harus kita lakukan ya. Jadilah muslim di muslim yang itu apa namanya? Islam kafah ya, gitu ya. Ini maksudnya seperti itu. Ini perlu saya terangkan kepada jamaah yang online dan yang offline. Kemudian kita buka lagi coba yang terakhir membuat sikap. Jadi dengan memberikan pencerahan mana yang bid'ah, mana yang khurafat itu kita hindarkan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kita punya azam yang baik, kemudian jihad tadi itu dan muslim sejati. Undurannya adalah menciptakan attitude behavior yang positif, yang baik, sikap dan perilaku yang baik, yang berjadikan Islam rahmatan lil alamin. Itu mestinya begitu ya. Ini makna dari Muharram ya, puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura. Kemudian hijratul Rasul ketika dia dari Mekah ke Madinah ya, bukan sikap dan langkah negatif ya, yang disampaikan Rasul itu sikapnya positif, membawa sikap hijrah tadi itu, jihad azam yang Islam kafah, bukan kedhaifan Nabi dan para sahabat yang ditampilkan ya, bukan sikap dan langkah yang negatif ya. Apa yang ditempuh ya, itu Rasul memberikan hidayah atas perintah Allah ya, lewat ilham hidayah ya. Kemudian hijrah Nabi SAW adalah memberikan satu perspektif Islam ke depan, karena Islam belum dipahami, baru kira-kira mungkin 7 orang ya, 7 orang berapa orang itu
itu sehingga dia terusir dari Mekah kemudian masuk ke Yasrib atau sekarang dikenal dengan Madinah. Nah, itu hijrahnya itu. Belum banyak. Islam belum tahu di Madinah pun waktu itu ya belum dikenal Islam ya. Tapi sekarang Islam tuh hampir imbang dengan Nasrani ya. Dulu Islam itu cuma berpal-gintir, semua agama disalib semuanya, dan di akhir zaman nanti Islam di atas. Sekarang ini masih begini posisinya. Kristen masih di atasnya Islam. Tapi sebentar lagi Islam akan nyalip. Ya. Akhir zaman. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang santai saja. Jadi hijrah Nabi itu memberikan paling jauh juga sesuatu yang positif dan memberikan arah-arah yang secara arif bijaksana dan keberanian. Karena kenapa? Karena banyak ancaman ya. Tapi sama di Madinah itu alhamdulillah masanya bagus. Yaitu masyarakat orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu baik, menerima baik kehadiran Nabi dan para muhajirin, kaum muhajirin dan kaum ansor ya. Ansor itu yang ada di Madinah. Ya, jadi inilah skema Nabi adalah pemimpin umat, rahmatan lil alamin, pemimpin yang unggul dalam segala bidang. Meskipun beliau itu adalah tidak pernah bisa membaca ya, umi ya, tidak bisa membaca, tidak pernah sekolah. Nah, kita lihat hijrah yang dilakukan tingkat kebersamaan, maksudnya salah menurut saya, tingkat kebersamaan dalam berdakwah. Kalau gini nih saya salut dengan kawan-kawan kita ini, Pak Nur, Pak Tugiman, siapa? Kebersamaan dalam berdakwah. Ini teman-teman masih tabligh ini, masya Allah. Kemarin saya ikut datang di istimewa sejateng ya. Nah itu ketemu Mbah Slamet, Mbah Yai Slamet, Pak Ustadz Wandi. Itu kebersamaan betul itu. Ini Pak Ustadz Wandi ini mau ke Jepang 4 bulan loh. Oh ini dalam rangka istimewa itu. Ya, ya itu sudah menjadi satu kemantapan hati ya. Hati. Dulu pernah ke mana? Pakistan, India. Wah, sekarang mau ke Jepang 4 bulan lagi. Ya kita sebagai kawan kenapa enggak umroh haji dulu itu? Biasa orang yang muslim kahwah itu kan betul-betul ingin sekali ta'iyah apa tuh ziarah ke Makkah Madinah ya. Tapi mungkin ya masih mengumpulkan uang banyak ya Pak ya. Butuh uang banyak itu ya. Itu ya, jadi kebersamaan dalam berdakwah ini penting sekali. Ya, ya kira-kira. Percepat pembinaan pada umat di Madinah sehingga kaum Ansor, kaum Yahudi, kaum Nasoro dan kaum Majusi itu cepat lambat ternyata tertarik dengan Islam yang disampaikan oleh Nabi. Enggak seperti di Mekah yang dipimpin oleh pamannya Abu Jahal itu justru memusuhi Nabi ya. Itu ya. Harus ada Allah. Kalau masih Muharram itu masih ngubah keris ya, Bu Ida ya. Ada ya di Sebandengan ngubah keris ada. Ngubah pusaka tuh. Tokohnya kan di Sebandengan tuh yang suka ngubah keris pakai kemenyan, pakai kembang setaman itu. Di komplek perumahan kita itu ada tokohnya. Ya. Itu gak diridhoi ya gitu kan. Karena Muharram bukan justru bertasdid tapi justru melakukan kurakuan. Nah, apalagi ya, masalah umat Islam kini ya, perpecahan. Nah, ini kita sekarang justru tantangan kita ini perpecahan Islam, kemudian juga perpaduan umat yang rapuh. Umat rapuh apa sekarang ini? Kita merasakan rapuh ya umat Islam ya. Ya. Karena kepentingan politik rapuh ya. Yang kita berbangga dengan Al Zaitun ternyata rusak pura-pura seperti itu. Masya Allah.
di dalamnya ada ternak babi, ternak apa lagi, banyak anjing, ternak anjing. Ini kan merusak tatanan Islam. Ternyata belakangan tahu bahwa itu adalah NII ya, yang kita pahami dari dialog itu NII, negara Islam Indonesia zaman Kartosuwiryo dulu ya, Bapak Ustadz Iman betul ya, Kartosuwiryo ya, namanya dia NII ya. Ini yang merugikan anak bangsa. Ya. Nah, keberanian untuk menghadapi musuh Islam secara bersama. Ini hasilnya ya. Ya mungkin dikit lagi ya, nggak banyak-banyak nanti waktu nggak repotnya. Wahai umat Islam, sadarlah ya, bangkitlah. Sadar dan bangkitlah. Kebersamaan ini jangan melihat masalah takliknya itu. Jangan melihat masalah amalannya, susun dan rapatkan barisan ya. Hindari hasad, dengki dan keegoan. Kalau udah punya taklid itu buta ya, kadang-kadang terus akhirnya yang bener aliranku, kepercayaanku gitu kan, ya susahin ya. Ini yang repot ya. Pelihara kemudian Islam yang suci, Islam yang kafah ya. Ya, ini tahun yang perlu kita sajai, habat Islam bangkit. Jadi Muslim harus siap menyumbang dan berkhidmat untuk memenangkan Islam umat dan negara. Nah, ini pesan rohani dan spiritual ya. Oke. Mungkin satu dua lagi, ancaman kemusnahan ekonomi dunia. Ini Islam akan merasakan ya. Kenapa? Sistem ekonomi Barat dipelopori Amerika ya, yang membuat sistematika tapi juga menyelewengkan ya. Kemudian yang kedua menindas pemodal itu ditindas ya. Dan yang terakhir ini yang bertentangan amalan riba. Inilah kira-kira ya, mungkin nggak banyak-banyak yang perlu saya sampaikan pada hari ini karena penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa Muharram ini kita ambil hikmahnya setelah puasa Tasyura dan Asyura. Mari kita tingkatkan rasa kebersamaan ya. Demikian kira-kira, ini masih banyak tapi nggak mungkin saya sampaikan di pagi hari ini karena waktu juga kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.